orang-orang sing suka minta-minta ditangkepi gitu. Bayu tangkep lho ki malah bawa rekening. Lho nang rekening ana duitnya lho. Ini luar biasa malah wong miskin rekeningnya 20 juta. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur sekali pada hari ini kita dapat melaksanakan subuh berjamaah. Alhamdulillah sangat nikmat sekali rasanya, dan dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan judulnya adalah Sodakoh yang salah sasaran. Sodakoh yang salah sasaran. Ini satu hadis yang cukup panjang. Hadatsana Abul Yamani akhbaru an Syu'aib haddatsana Abu Zinadi an A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Langsung saja saya jelaskan. Menceritakan kepada kami Abu Yaman, mengkhabarkan kepada kami Syu'aib, menceritakan kepada kami Abu Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin. Ada seorang laki-laki yang bercerita, menyampaikan kepada Rasul, dia itu senang sedekah. La atasaddaqanna bi sadaqatin. Dia suka sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadi sarikin. Malam hari dia jalan gitu, mau ngasih sedekah, kemudian dia kasihkan. Dan ternyata yang dia kasihkan itu, dia kasih sedekah itu seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsuna tusaddaqa ala sarikin. Faqala Allahumma lakal hamdu. Kemudian pagi-pagi orang rame bercerita, lho kae bisane dening maling oli sedekah. Wong pada cerita. Ngantek sing awes sedekah krungu. Loh, berarti jebule kae membengis tek wae maling. Maka dia berdoa, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya pujian itu hanyalah milikmu. Karena apa? Laki-laki ini ingin bersedekah secara diam-diam. Tidak diketahui, kepengennya tidak diketahui orang.
Maka dia berdoa, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya pujian itu milikmu. Karena memang dia bersedekah itu tidak mencari pujian. Ya. Kalau cari pujian gampang. Jadi enggak, makanya dia bilang sesungguhnya pujian itu adalah milikmu. Ya. Baik pujianto maupun pujianti. Itu milikmu ya Allah. La atasaddaqanna bi shadaqatin fa kharaja bi shadaqatihi fa wada'aha fi yada zaniyatin. Tapi dia enggak kapok untuk sedekah. Malam berikutnya dia jalan lagi. Ada seorang ibu-ibu, ada seorang perempuan dikasih dia sedekah. Ternyata yang diberi sedekah itu adalah seorang PSK. Ngertos Pak PSK? Nah, pekerja seks. Pekerja seks komersial. Ya pokoknya bahasa Jermannya ya telembuk lah. Bahasa Jerman. Lah iya loh. Dan fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqal lailata ala zaniyatin. Nah, pagi-pagi geger rame. Loh, kayak wingi sing wong nyolong duwe sedekah. Lah, ke malah wong sing seneng zina. Bisa-bisane wong zina duwe sedekah. Fawadu'a fi yadi zaniyatin. Faqala Allahumma lakal hamdu. Sampai dia itu mendengar wong pada cerita nganti krungu. Loh, berarti kayak membengi sing tekwei kayak pelacur ya. Masya Allah. Maka dia berdoa lagi, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya pujian itu milikmu. Ya. Kemudian fakharaja bi shadaqatihi fawada'aha fi yada ghaniyyin. Kemudian malam hari lagi dia keliling lagi kasih sedekah. Nah, ternyata sedekah itu dikasihkan kepada orang yang kaya, jatuh pada orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala ghaniyyin. Maka pagi hari juga orang ramai lagi pada cerita. Loh, bisa-bisanya kayak wong sugih oleh sedekah ini kan. Yang kersikian pada cerita kan, loh kayak bisa-bisanya wong sugih kok oleh dana sosial ini kan, oleh BLT, bisa-bisanya. Nah, sampai dia dengar bahwa sedekah itu jatuh kepada orang kaya. Maka dia berdoa, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya segala pujian itu adalah milikmu. Ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Sesungguhnya pujian itu adalah milikmu ya Allah. Sampai-sampai sedekah saya itu kok jatuh pada seorang pencuri, kepada orang yang suka zina, dan kepada orang yang kaya. Fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ayyasta'ifa an sariqatihi.
Malam berikutnya dia bermimpi bahwa sodakohnya itu diterima oleh Allah. Bahkan disampaikan bahwa sodakohnya kepada orang yang mencuri itu ternyata membuat pencuri itu berhenti dari curiannya. Jadi ternyata sodakoh maring maling gue mau sing salah sasaran, gue bisa merekena maling gue mandeg ora nyolong. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifa an zinaha. Dan sedekah yang jatuh kepada seorang pelacur itu ternyata membuat pelacur itu berhenti dari melacur. Wa ammal ghaniyyu fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Dan sedekah yang jatuh kepada orang yang kaya itu membuat dia rajin sedekah. Membuat dia rajin sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sedekah yang salah sasaran. Kita lihat kemarin di tahun politik itu juga banyak sedekah yang salah sasaran. Saya di Masjid 17 itu ada seorang caleg gitu ya, ngasih uang. Dikiranya dia orang yang suka bersih-bersih masjid. Ternyata apa? Dia bukan. Tapi dia adalah seorang wali murid sing lagi nunggu anaknya sekolah ndak SMA. Jadi dia niate iki arep sedekah maring prabot masjid sing tukang bersih masjid. Tapi ya tetapa bae kayak bingung. Dene iki duwe duit ya tetapa bae. Nah, jadi memang kadang-kadang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari hadis ini ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajarannya? Yang pertama memang ada orang soleh di tengah umat terdahulu sebelum kita. Mereka itu yang gemar bersedekah, mengerjakan kebaikan-kebaikan secara sembunyi, secara diam-diam. Jika malam tiba, dia mencari orang fakir miskin yang mau ia kasih sedekah. Walaupun akhirnya sedekah itu salah sasaran, jatuh tidak pada sasarannya. Nah, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu yang disebut dengan sedekah siriyah. Sedekah siriyah. Jadi sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara diam. Jadi memang dalam Al-Quran juga disebutkan sirran wa alaniyatan. Sedekah itu boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, atau secara terang-terangan. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah diam-diam tidak sedekah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, in tubtu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum
Wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, artinya kalau kalian sedekah secara terbuka, secara terang-terangan, maka itu adalah baik. Fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, yaitu sedekah itu yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa. Wallahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang hamba-hambanya lakukan. Jadi tidak usah khawatir kalau sedekah secara diam-diam. Allah itu Maha tahu apa yang dilakukan oleh kita semuanya. Jangankan apa yang dilakukan, yang terbesit dalam hati kita itu Allah tahu. Tetapi sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang fakir miskin misalnya, itu bisa menutupi aib saudara kita yang miskin. Sebab betapapun orang miskin itu punya harga diri. Punya harga diri, dia ingin tidak diketahui kemiskinannya. Dia tidak ingin diketahui kemiskinannya. Maka ketika sedekah dilakukan secara diam-diam, itu sangat menghargai dan menghormati orang yang dikasih sedekah. Dan itu membuat kita terhindar dari sifat riya atau pamer, dari sifat sombong atau sum'ah. Sum'ah itu adalah menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Nah, jadi dia akan terhindar dari sifat riya itu. Kalau sedekah secara sirriyah. Ya. Tetapi tadi saya jelaskan sedekah itu juga boleh dan itu baik dilakukan secara terang-terangan. Karena apa? Satu, untuk memberikan contoh, ya. Memberikan contoh, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan sedekah. Tapi ya usah keblabasan, sebab anak kadang-kadang panitia kan biasa sedekah kadang-kadang panitia deleng tokoh masyarakat sapa disit si ditekani. Wah, ki panitia cerdas sih. Wah, ki Pak Johar disit lah ki kan tokoh dadi. Nah, terus kadang-kadang sedekah 10.000 ditambahi dole loro. Dadi dia 1 juta. Lah kan dadi wong pada wah ki lojon. Ki 1 juta masa nyong 10.000 kan adoh gitu. Nah, ya enggak bener lah ya. Jadi itu sedekah sirriyah. Terang-terangan boleh tadi kan Al-Qur'an sudah mengatakan intubdu shadaqati fa ni'mah hiya. Boleh. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, Bang. Baik itu. Untuk memberikan contoh, untuk memberikan
dorongan. Ya. Bahkan sedekah secara terbuka terang-terangan itu bisa menghindari fitnah. Jadi umpamanya sedekah ditulis diumumna, ini Pak Johar sedekah 100.000, ini 200, bagus nggak apa-apa. Sebab untuk menghindari fitnah. Kan kadang-kadang ada orang yang suka memfitnah itu. Allah Pak Johar nu senenge ngomong tok. Ana wong bangun masjid yang meneng baen. Nah, kan gitu. Ora jere udu seperak-perak blas. Nah, kan itu menghindari fitnah. Ya, itu baik itu. Nah, ini jadi dua-duanya itu boleh ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan sedekah siriyah itu sangat terpuji. Beliau memuji pelakunya dan memberitahu bahwa ia termasuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, jadi ada satu hadis yang menjelaskan ada 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Jadi luar biasa kalau ada anak-anak muda yang rajin beribadah. Rajin ke masjid. Kalau ada orang tua yang rajin itu tak maklum. Ya patut lah wong wis tua kan iki. Tapi anggaran wong nom sing sregep ibadah, wah kowe jempolan. Anggar wis tua kok sregep ibadah maring masjid, ya kowe patut. Ya. Rata-rata kan begitu. Tapi lebih orang patut maning anggar wis tua kok ora merek masjid. Nah, kemudian seorang yang hatinya tergantung ke masjid. Nah, rajulun mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang tergantung hatinya di masjid. Orang hatinya tergantung orang. Jadi dia selalu ingat masjid ya. Kemanapun pergi dia ingat masjid. Datang waktu sholat ingat masjid. Ya. Jadi lunga-lunga ya sing temu-temu tuh panganan bae. Kudu panganan bae. Ya. Sing disiapna ya udu panganan tok. Rukueh ya disiapna. Kalau perlu ya sejadah disiapkan itu. Itu namanya rajulun mu'allakun fil masajid. Dan dia tidak sekedar ingat di masjid itu karena masalah sholat. Karena masjid itu adalah pusat kegiatan. Ya, macam-macam. Kemudian 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah khaliyan fa fadhat ainahu. Itu seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Lalu dia meneteskan air mata. Wah, ini orang-orang yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua adalah
betapa luasnya rahmat Allah dalam menerima sedekah. Meskipun sedekah itu jatuh bukan pada orang yang berhak menerimanya, tetapi Allah tetap menerima itu sebagai sebuah kebaikan. Sebagai sebuah kebaikan. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Yazid bin Al-Ahnas itu pernah menitipkan uang ke masjid, ke laki-laki di masjid. Menitipkan uang dinar. Nah kemudian si Yazid ini nitipnya duit. Apa duit? Silakanlah dipakai untuk kemana begitu. Untuk sedekah. Nah, tiba-tiba besok harinya anaknya yang bernama Ma'in dia ke masjid, dikasih oleh laki-laki itu kepada Ma'in. Nih Ma'in, ada sedekah ini. Nah kemudian pulang, lapor kepada ayahnya Yazid. Pak, aku ini sedekah kang masjid. Lah bapaknya kaget, lho kowe duitku kowe. Kowe ora maksudku aku aweh maringko. Angger aweh maringko ora perlu bang masjid nang omah bae. Nah, kemudian peristiwa itu disampaikan kepada Rasul. Yazid kita kepada Rasul dengan Ma'in. Ya Rasul, begini. Kata Rasul apa? Udah enggak apa-apa. Wahai Yazid, kamu mendapatkan pahala sebagaimana apa yang kamu niatkan. Nah, kan dia tidak niat sedekah kepada anaknya, iya enggak? Dia kan bilang, monggo ini Mas dikasihkan kepada silakan. Mukur kau dilalah sing teka Ma'in anaknya Yazid. Nah, kata Rasul, kamu mendapatkan apa yang engkau niatkan. Wahai Ma'in, kamu pun berhak untuk mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh laki-laki itu. Nah, jadi dua-duanya enggak masalah. Jadi tergantung kepada niatnya. Ya. Tergantung kepada niatnya. Kayak tadi kan, pria itu kan enggak niat mau memberikan orang pencuri, mau ngasih kepada PSK, mau ngasih kepada orang kaya. Jadi sekalipun jatuh tidak pada tempatnya, tidak pada sasarannya, tetap mendapatkan sedekah, ya. Mendapatkan pahala. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Jadi kita kalau sudah ngasih udahlah ikhlas, ya, nggak usah mikir-mikir. Karena kadang-kadang kan mungkin disalahgunakan, bisa loh Bapak Ibu. Ya. Apalagi zaman seperti ini, ya, kadang-kadang orang minta-minta itu ada yang mengkoordinir, bahkan dikoordinir ada bosnya itu, anak manajernya, jadi manajer orang miskin, manajer pengemis. Ini kalau puasa ini sudah nanti begitu banyak orang-orang Jawa Barat, orang Cirebon, Indramayu itu satu truk, ya, ke Tanah Abang nanti di drop di sana. Nah, nanti setiap hari dia setor berapa. Ya. Mulane akeh wong miskin sugih akhirnya. Bahkan pernah kan di Malioboro Danak Nadak, ya,
orang-orang sing suka minta-minta ditangkepi gitu. Bayu tangkep lho ki malah bawa rekening. Lho nang rekening ana duitnya lho. Ki luar biasa malah wong miskin rekeningnya 1 juta. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali rahmatnya. Bapak Ibu sekarang di toko-toko, di warung-warung sering ada kotak-kotak gitu ya. Ya kan? Entah kadang-kadang jenengan juga nggak ngerti ini bener apa tidak. Karena ada kan kemarin, ya baru kemarin sudah lama, ternyata kotak-kotak itu ternyata untuk dipakai untuk terorisme, untuk membiayai teroris. Tapi kan kita gak niat untuk teroris, jadi tergantung kepada niatnya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, jadi karena apa? Ketika kita sedekah itu seperti ketika kita korban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ya, jadi yang sampai kepada ketika kita korban, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ini harus menjadi pemikiran bagi kita. Artinya pemikiran landasan berpikir. Bukan jadi pemikiran, tapi landasan berpikir. Bahwa ketika kita berkorban, itu yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Ketika kita sedekah, yang sampai kepada Allah ketakwaannya, bukan uangnya. Soalnya ada orang yang korban lalu tidak diumumkan namanya, jengkel. Panitia ada domei. Panitia ada wis tua maning melasi bang. Rika kebangetan banget. Mbok aku wis mbayar membengi. Kok ngantek ora dumu bena. Akhirnya tahun berikutnya ora korban mari ngono. Pindah masjid. Nah. Tapi dia terpikir, aduh salah dan lain sebagainya. Akhirnya tahun berikutnya korban maning masjid gue. Jadi ini yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Makanya kalau misalnya korban tidak disebut namanya, sedekah kok panitia lupa tidak menyebut, tidak menulis. Kan doanya bagaimana? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Jadi kalau tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang menghargai, tidak ada orang yang menghormati sedekah kita, itu ya udahlah, nggak apa-apa. Karena pujian itu milik Allah, itu begitu. Lah kita bersyukur masyarakat kita sudah mulai berubah cara berpikirnya. Jadi sekarang ini orang wakaf misalnya. Orang wakaf itu tidak harus untuk masjid. Lah wong siki perak besar masjid kono ana wong wakaf njaluk digawekna masjid badan. Pak Juar lapoke ki aku wakaf tapi nggo masjid. Lah kan malah bisa gawe geger kan.
ngomong kepriwe sih kiye wong gunangan nang masjid beda tak gaweni masjid maning to li dadi merekna kosong macem-macem. Wong kana be masjide gede sing jamaah paling-paling rong baris. Lah ini kadang-kadang seperti itu. Lah wakaf itu tidak harus begitu. Tidak harus untuk masjid, tidak harus untuk madrasah. Bahkan wakaf itu bagus wakaf tunai. Sehingga tidak membuat beban kepada yang dikasih wakaf. Ini karena saya sebagai nazir ya, saya sering mendapatkan seperti itu. Tapi ketika kita jelaskan, wah dia jadi senang. Nyun sewu Pak, menika kan sebelah jalan pun wonten masjid. Lah nek niki diganti apa dibangun masjid malih nggih nanti enggak enak kan gitu. Coba gimana Pak kalau ini tanah jenengan dijual ya. Kemudian nanti untuk membangun masjid di Baturaden itu masih butuh sekali di sana. Oh enggak apa-apa dat wakaf, ya enggak apa-apa. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan tanahnya, tapi ketakwaannya. Tapi ketakwaannya. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, perbuatan seseorang terkadang melahirkan pengaruh yang baik terhadap orang lain. Ya. Jadi makanya Pak, laki-laki tadi di dalam hadis itu menjadi sumber inspirasi. Ya. Menjadi sumber inspirasi. Pertama yang sing seneng nyolong dadi mandek ora nyolong maning. Iki kan? Sing dadi pelacur mandek ora dadi pelacur. Sing sugih malah dadi sregep sedekah. Ternyata yang dia lakukan itu berpengaruh bagus kepada orang lain. Maka di dalam satu hadis disebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang beramal dengannya sampai hari kiamat. Jadi kalau saya memberikan contoh yang baik di rumah, di masyarakat, kemudian orang mengikuti, maka saya mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang melakukan, tanpa mengurangi pahala dia. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ini mendorong kita untuk banyak berbuat kebaikan. Ya. Ini luar biasa. Misalnya ada orang miskin, ya, dia tukang rongsok, yang ngabi tiap hari, tapi dia nyicil, ya, dia nabung sampai dia bisa berkorban setiap tahun. Sehingga ada orang yang terketuk hatinya. Ya Allah, dia yang miskin seperti itu aja sudah rutin setiap tahun korban. Saya kok seperti ini, malu rasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan orang miskin tadi memberikan pelajaran kepada orang kaya. Oh, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kita lakukan. Nah, itu seperti itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Kemudian yang keempat, betapa utamanya kepasrahan dan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti laki-laki yang dikisahkan dalam hadis tadi. Ya.
ketika Allah menetapkan untuknya agar sedekahnya tidak sampai ya kepada fakir miskin yang berhak, kemudian orang yang bersedekah itu menerima dan ridho atas ketentuan itu. Ya, jadi seperti tadi kan laki-laki itu pasrah begitu dengar bahwa sedekahnya jatuh kepada siapa yang pertama itu? Nah, kepada pencuri, dia tetap mengutakan Allahumma lakal hamdu. Itu bentuk kepasrahan. Yang kedua, jatuh kepada pezina, dia tetap berdoa Allahumma lakal hamdu. Yang ketiga kok jatuh kepada orang kaya, dia berdoa Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala pujian itu adalah milikmu. Nah, dia itu lebih suka dipuji oleh Allah daripada dipuji oleh manusia. Makanya dia pasrah. Nah, ini penting, kepasrahan kepada Allah. Dalam satu hadis disebutkan, wa innallaha idza ahabba qauman abtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sakhatu. Ya. Kalau Allah telah mencintai hambanya, ya ini. Kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Jika dia ridho, ya, jika Allah mencintai satu kaum, dia akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka Allah pun akan ridho. Siapa yang murka dengan ujian itu, maka Allah pun akan murka. Jadi ketika Bapak Ibu diberi ujian, apa itu berupa musibah, apa itu berupa bencana, apa, kok jenengan ikhlas, ridho, maka Allah akan ridho. Kan kita sering, yang penting kita mendapatkan ridho, gitu kan? Gimana? Betul ya Pak Ridho ya? Wah, betapa senangnya istrinya Pak Ridho itu. Setiap hari mendapatkan ridho. Lah iya, betapa senangnya kalau Allah itu ridho dengan kita. Tapi kalau kita murka, marah dengan ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun akan murka. Allah pun akan marah. Kemudian yang kelima, tadi di akhir hadis dikatakan bahwa pada malam berikutnya dia mimpi. Nah, sedekahnya itu diterima. Nah, mimpi yang benar adalah kabar gembira ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah mimpi yang dialami oleh laki-laki tadi. Rasulullah pernah bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat, qala wa mal musyajjirat, qala ar-ru'ya salihah. Tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah hal yang menggembirakan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Jadi kalau mimpi-mimpi yang baik itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Lah mimpi itu ada 3 kata Rasul. Ar-ru'ya salasun, hadisun nafs, wa tahwifu syaitan, wa busyra minallah. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bisikan hati. Ya, jadi kalau mimpi itu bisa merupakan bisikan hati atau rasa takut dari setan. Ya, jadi mimpi itu dari setan. Setan yang menakut-nakuti kita. Atau yang ketiga adalah kabar gembira dari
Allah. Itu mimpi. Ada 3 macam. Maka di hadis yang lain disebutkan, jika seseorang di antara kalian bermimpi dengan sesuatu yang menyenangkan, ketahuilah bahwa itu merupakan karunia dari Allah. Maka hendaknya dia memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau mimpi yang baik. Dan ia boleh menceritakan mimpi tersebut. Nah, kalau mimpi yang baik-baik boleh menceritakan kepada orang lain. Nah, di hadis lain disebutkan, idza ra'a adahum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan wal yasta'id billahi minasyaitani salasan falyatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi. Ketika kita bermimpi dan mimpi itu tidak kita sukai, ya, mimpi yang tidak menyenangkan, mimpi yang menakutkan, mimpi yang mengerikan, maka meludahlah dari arah kiri kalian 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kalau misalnya mimpi kita jelek, menakutkan, itu kita meludah ke kiri. Ya ora haru kudu metu ludaeh, ya. Sambil berdoa. Doanya seperti ini. Jadi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam 3 kali. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Burine dene butute kelalen. Wa sayyiatil ahlam. Kesi mbok ngasih jenengan ngimpi sing ora apik. Ngimpi sing medeni, moga-moga ya ora, tapi kan kadangan, ya. Nah, sudah kayak gitu, fal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaihi. Setelah itu pindah posisi, sing mikine miring ke kanan, dadi miring ke kiri, ya. Sing mikine terlentang, dadi kemureb, sing mikine apa jenengane nang kamar pindah mari ngarep TV. Nah, jadi pindah posisi. Kalau panjenengan mimpi yang tidak menyenangkan. Kemudian di hadis lain, faman ra'a syai'an yakrahu fala yaqussahu ala ahadin falyakum falyusalli. Barang siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka jangan ceritakan pada siapapun. Berdiri lalu sholat. Nah ini perintahnya. Jadi jenengan ngimpi kok mimpi medeni banget. Lah terus ora usah cerita karo bojone ya aja cerita. Nggih, Mak, apa? Ya Allah, aku merinding banget. Apa sih? Aku jangan ngimpi umai dewek kerampokan. Malinge 5.
nggawa truk wading. Untung bae aku terus bangun. Aja ditaken aku kan bojone dadi ketar-ketir bae. Lah angger kepeksa kok ana wong cerita sing ala ngimpi ala jenengan aja nafsirna ala tafsirna sing apik. Nggih, man apa aku lah membengi cerita ngimpi ana ulah gede banget nebu maring omah. Lah angger ana wong cerita kaya kowe ajar tafsirna sing ala. Lah kowe ulane dawa apa ora 3 meter. Adalah kota kudu hati-hati sebulan kiye. Angger ora kok dewek bisa keluargamu ana sing mati. Lah sing bener, jajal bae wong yang tau krungu kaya kowe kok. Lah ya sebulan deg-degan terus, Mbok. Ora kena. Senajan cerita ana cerita wong ngimpi ala jenengan nafsirna sing apik gawe seneng. Lho kowe ulane dawa. Wah, kowe tajan alhamdulillah banget kowe. Kowe insyaallah kono arep oli rezekine gede, tur umurmu bisa dawa. Sing bener insyaallah. Insyaallah. Ya, matur nuwun ya Kang. Wah, ngesuk arep ngimpi maning teka maning ngene Rika. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kajian pagi hari ini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasr binallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.